90% COVID-19 itu melalui tangan. Itulah katanya bahwa kita harus mencuci tangan pakai sabun di air bersih yang mengalir selama 20-30 detik lah. Sebelum kita menyentuh mulut, hidung, makan, dan segalanya. Terutama ini deh, kalau kita pegang uang tunai, kan kita nggak tahu ini. Kalau uang tunai itu repot. Habis pegang uang itu kan, itu persoalan itu. Belum kita sudah pegang uang, kita tidak cuci tangan, kita menyentuh mata, menyentuh mulut, menyentuh hidung, nah itu. Oke, slide berikut. Ya, lanjut saja slide-nya. Terus, tadi sudah dikemukakan, siapa sih yang paling rentan? Maksudnya gini, itu kan tadi di slide depan dikasih tahu bahwa nanti 55% atau 15% itu jadi berat. Tapi 5% itu ICU. Sampai yang meninggal itu yang tadi dibilang yang meninggal di kota Jayapura ada hampir 28 atau di Papua hampir 40. Itu memang yang murni COVID itu meninggalnya itu ada 3 atau 4 orang atau 5 orang. Tapi sebagian besar meninggal itu ada penyakit bawaannya. Ada darah tinggi, jantung koroner, gula, orang di atas 60 tahun. Ada tertulis di slide ini, jangan panik dalam menghadapi wabah ini, karena sebanyak 98% orang yang terinfeksi COVID-19 akan sembuh sih. Oke, slide berikut. Ya, ini. Kok download aplikasi Zoom di Play Store? Ini, oke, slide lanjut. Iya. Oke, ini kita lihat di slide ini kasus COVID positif itu yang pneumonia ada radang paru 1.300-an, tapi yang lain itu ada penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma dan lain-lain. Lanjut, slide-nya lanjut. Ya, yang meninggal kalau kita lihat di sebelah kanan meninggal kebanyakan dengan diabetes. Di kota Jayapura juga kayak gitu. Rata-rata yang meninggal dengan diabetes sih sebenarnya, banyak diabetes. Atau diabetes yang ujung-ujungnya nanti kena ginjal lah, kena jantung lah, itu yang paling banyak. Lanjut slide. Di slide ini digambarkan kenapa sih COVID-19 cepat menyebar. Benar ya, cepat menyebar ya. Kalau kita lihat tadi tanggal 3 baru 1.800, tanggal berapa itu ya? Sekarang tanggal 22 sudah 200-an lah. Ya, sehari ada 10 lah ya, 200 ya. Kenapa COVID-19 cepat menyebar? Mereka teman kerja saya sehingga aman untuk berdekatan dan berbicara tanpa menggunakan masker. Mereka teman dekat sahabat saya sehingga untuk apa kita menggunakan masker ya? Mereka keluarga saya sehingga aman untuk saling mengunjungi, berkumpul bersama dan mengabaikan protokol kesehatan. Saya ingin berolahraga bersama beramai-ramai dengan masyarakat luas pasti aman karena pakai masker, sudah pakai masker, sanitizer dan lokasi terbuka. Saya muda dan sehat, tidak punya penyakit bawaan, imunitas saya tinggi dan pasti tidak akan tertular dan jatuh sakit. Atau saya sehat dan tidak punya gejala COVID sehingga saya bebas beraktivitas, tidak menggunakan masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Gejala COVID yang kayak tadi ya, kayak gejala flu biasa itu ya. Ada batuk kering, ada demam, nyeri tenggorokan, dan lainnya tadi. Oke, slide. Gambar ini memberikan kita pandangan kenapa kita harus pakai masker atau kenapa kita tidak. Apa yang terjadi kalau kita pakai masker atau tidak pakai masker? Yang paling atas, kalau kita sedia bernafas itu lihat saja itu. Kalau tidak pakai masker itu banyak sekali virus yang itu ya. Tapi kalau kita pakai masker di sebelahnya malah tidak ada yang virus yang menempel ya, atau droplet yang menempel ya. Bakteri-bakteri dari droplet yang menyebar. Kalau kita menyanyi dalam 1 menit saja, kita sudah bisa lihat. Kalau tidak pakai masker, ada bintik-bintiknya banyak ya, cukup banyak ya.
Kalau sneeze itu kalau nggak salah bersin ya. Kalau kita berbicara 1 menit saja tambah banyak bakterinya. Tapi kalau pakai masker tetap aman-aman aja. Kalau kita batuk ya 2 kali aja, kalau tidak pakai masker seperti itu gambarannya. Itulah kenapa kita harus pakai masker sih sebenarnya. Tapi ada yang bilang kemudian kalau kita pakai masker nanti kita sesak napas sih. Enggak juga sih, nanti kita lihat kenapa masker itu berguna. Bukan hanya pada COVID. Slide berikut. Oke. Kalau itu dibuat kesalahan, maka selalu gunakan masker dengan benar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Hindari pertemuan berkelompok bersama orang yang tidak serumah dan yang tidak esensial ya. Selamatkan diri Anda, keluarga Anda, dan masyarakat sekitar Anda, dan jadilah orang yang bertanggung jawab. Slide berikut. Lanjut, Pak Bobi. Ya, kembali lagi tadi. Pak Bobi kembalikan slide-nya tadi. Sebelum slide ini ya. Jadi ada orang sakit menderita penyakit COVID tetapi tidak sakit. Kalau tidak sakit berarti tidak ada gejala, berarti dia sama seperti saya. Sama seperti Kanoldi, bahkan sama seperti kita yang sekarang ada duduk di webinar. Kita kalau di swab itu kita kasih diambil jaringan di hidung atau di tenggorokan. Jangan-jangan kita ketahuan kita kena COVID tapi kita tidak bergejala. Itu gejala yang pertama. Ada juga gejala yang ringan. Gejala yang ringan itu demam itu termasuk gejala ringan, batuk gejala ringan, jadi tenggorokan gejala ringan, hidung tersumbat gejala ringan. Berarti sama dengan flu ya. Jadi otot sama dengan flu. Itu baru namanya gejala ringan. Kalau gejala sedang, itu ada tanda-tanda nafas cepat ya. Biasanya dengan sesak napas dan nafas cepat. Kalau orang dewasa, oke lah lebih dari 30 kali per menit lah. Kita boleh hitung nafas kita per menit. Itu kita punya nafas kalau dewasa kita yang sekarang sedang ikut webinar itu paling tidak lebih dari 24, 20, kadang-kadang cuma 16 ya. Lanjut. Slide berikut. Sekarang ini, hari ini di salah satu puskesmas, ada 16 orang positif COVID. Satu puskesmas. Oh, ada orang dinas kesehatan. Hari ini ada 3, 4, 5 orang atau 12 orang positif COVID. Oh, nggak ada gejala. Nggak ada gejala di mana? Di rumah sakit? Enggak, mereka sekarang ada tinggal di rumah. Tinggal di rumah berapa hari? Nanti 10 hari. Kalau gejala ringan sekarang gimana? Tinggal di rumah juga. Gejala sedang baru dikirim ke rumah sakit. Gejala sedang tadi ya, ada sesak napas atau nafas cepat. Nafas cepat itu lebih dari 30 kali per menit contohnya. Kayak gitu. Oke lanjut lagi. Sudah, ini sama seperti tadi, kita lanjut lagi. Terus slide-nya. Ini juga lanjut. Kita lihat lanjut lagi. Ya. Tadi atau begini. Kalau apa yang bilang orang suspek? Orang suspek adalah orang yang ada gejala-gejala batuk, demam, pilek, nyeri tenggorokan. Jadi jangan marah ya kalau kita masuk ke puskesmas atau rumah sakit, kita datang dalam keadaan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sakit kepala, sakit otot, langsung orang curiga kita COVID-19. Itu curiga, suspek itu adalah curiga. Kita semua yang berada di kota Jayapura, jika hari ini kita ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, kita masuk dalam golongan suspek. Untuk memastikan suspek atau dicurigai COVID, untuk memastikan kecurigaan itu benar atau tidak, kita harus diswab. Kalau diswab kita positif, namanya kita konfirmasi positif. Ingat, orang yang positif COVID itu ada yang seperti kita, tidak bergejala, ada yang kemudian maksudnya tadi bergejala kemudian tidak bergejala, ada yang lanjut gejala ringan seperti yang tadi batuk pilek, demam, ada yang sakit berat.
Kalau tidak bergejala sekarang di Kota Jayapura, kayak 16 teman saya di puskesmas itu. Salah satu puskesmas di Kota Jayapura yang hasilnya baru keluar semalam. Mereka akan tinggal di rumah, makan tidur di rumah. Kalau dulu di hotel saya, sekarang mereka makan tidur di rumah selama 10 hari. Setelah itu kalau tidak ada gejala, ya dinyatakan selesai isolasi dan dinyatakan sembuh. Tidak perlu lagi diambil swab. Ketika penetapan diagnosis pertama, itu diambil swab atau pemeriksaan jaringan di hidung atau di tenggorokan. Jadi saya ulangi, orang dinyatakan COVID itu jika dilakukan pemeriksaan di hidung dan di tenggorokan. Lalu dipakai menggunakan alat namanya PCR. PCR kemudian membacanya sebagai COVID positif atau tidak COVID. COVID positif dibagi lagi. Ada yang seperti kita, tidak bergejala. Ada yang dengan gejala kayak flu, ada yang gejala berat atau sedang dengan sesak napas atau napas cepat. Begitu ya para pemirsa atau para peserta webinar. Jadi kalau saya balik lagi 2000 tadi itu 1900 itu tidak bergejala. Sama seperti kami yang sekarang ada duduk di webinar. Lalu nanti kita pikir-pikir, makanya kemarin di hotel saya itu udah bilang, kita ini cuma Pak Haji, ngapain kok di site? Saya cuma makan, tidur, nonton TV, terus disuruh senam-senam pagi-pagi. Ya, saya pikir pasang infus, saya pikir pakai kami pikir ada pasang infus, kami pikir ada pakai ini ventilator, tidak. Yaitu karena tidak bergejala supaya tidak menularkan, lalu pemerintah kota kasih keluar uang sekitar 4 miliar untuk orang-orang penderita COVID yang tidak bergejala sama sekali kayak kita ini, makan tidur enak di hotel. Sekarang masa makan tidur enak di hotel itu sudah selesai. Sekarang kalau sakit COVID tidak bergejala, silakan makan dan tidur di rumah sendiri. Itu Pak. Jadi berbahagialah. Di rumah sendiri sekarang. Jadi berbahagialah orang-orang yang menderita COVID. Berbahagialah orang yang menderita COVID karena tidak ada orang yang membiayai kita makan tidur, nonton TV, senam-senam di hotel selain para penderita COVID-19 positif ini. Begitu ya. Lanjut. Slide berikut. Oke. 16 teman saya yang di puskesmas kena COVID tanpa gejala. Mereka akan menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Sejak ditetapkan COVID ya, setelah pengambilan ya, sejak pengambilan spesimen diagnosis. Jadi kalau sekarang hasilnya keluar tanggal 21 kemarin, atau hasilnya keluar hari ini tanggal 23, tapi ambil sampelnya tanggal 20, dan malam ini dinyatakan COVID, maka tanggal 30, kalau dia tanpa gejala, dia dianggap sudah sembuh. Sekarang enak kalau kena COVID, tapi ya itu tadi, nggak boleh tinggal di hotel lagi. Kalau gejala ringan, gejala sedang, nanti 10 hari, ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala. Demam dan gangguan pernafasan seperti batuk pilek. Kalau dulu sebelum peraturan ini harus diambil sampel di hidung dan tenggorokan lagi untuk menyatakan sembuh atau tidak sembuh, tapi kalau yang peraturan terbaru tidak perlu lagi. Kecuali yang dirawat dengan gejala berat di rumah sakit masih harus diambil swab lagi 1 kali. Lanjut. Sudah berapa menit ya, Pak Noldi? Sudah 15 menit lah. Oke, cepat-cepat aja. Saya mau kasih tunjuk dulu, terus lanjut lagi slide berikut, terus ini sudah 15 menit ya, sudah terus lanjut lagi, nanti kita diskusi aja, lanjut terus. Ini saya sama penderita COVID loh, dia kan sehat-sehat banyak ini. Ini semua penderita COVID ini sehat-sehat banget. Lanjut lagi slide berikut. Ini yang nyasar masuk ke kantor minta tolong. Ini juga, ini sehat-sehat banget. Ini sama seperti kita loh. Lanjut lagi slide. Ini juga
penderita COVID sehat-sehat semua nih. Ya. Kalau yang ini saudara sepupu saya satu kali jam 7 waktu Jakarta kami akan kebaktian untuk malam penghiburan beliau. Jadi saudara saya ini, saudara sepupu, mama saya punya adik, punya anak. Mama saya punya saudara perempuan, punya anak. Dia umur 43 tahun. Dia gemuk, ada diabetes, ada hipertensi. Dan dia seorang pekerja yang dia karena kerja di tempat yang bagus, di salah satu BUMN namanya Raja Wali Lusindo. Dia termasuk orang pintar, jadi mereka bekerja pagi, siang, sore, malam ya, kurang istirahat dan paling tidak sempat olahraga dan kerja di ruang AC. Temannya 7 sama-sama kena COVID, cuma saya nggak tahu mereka meninggal atau tidak, cuma dia meninggal tepat di slide berikut lagi. Nggak ada ya, sudah habis ya berarti. Oke, kalau ini gambaran dari hari ini saya ada duduk di saya punya ruangan. 1 atau 2 tahun lalu saya lupa, ada seorang dokter adik kelas saya dari spesialis penyakit dalam di Makassar. Dia konsultan paru, dia bekerja di Balai Kesehatan Masyarakat Paru Makassar. Adik saya itu orang yang baik sekali, seorang Makassar, orang Bugis yang lembut. Beberapa waktu lalu dia dinyatakan meninggal karena COVID. Dia usia masih muda, 47 tahun, dan dia ada hipertensi dan ada juga diabetes. Mungkin itu sedikit gambaran atau pengantar dari saya kembalikan ke Kak Nodi untuk melanjutkan sesi berikutnya. Silakan Kak Nodi. Oke, baik. Ya, terima kasih dulu. Dari laboratorium ada berempat, 3-nya masuk tim COVID khusus untuk ruang isolasi. Seperti itu. Jadi tugas kami sehari-hari adalah melakukan sampling swab. Jadi kami mengambil usap nasofaring dan usap orofaring. Jadi nasofaring itu saluran antara hidung dan tenggorokan. Kalau orofaring adalah saluran antara mulut dan tenggorokan, seperti itu. Nah, itu tugas kami sehari-hari. Kalau kami sampling di tenda, itu khusus untuk pasien umum yang dari luar, pasien yang sitooperasi, itu kami menggunakan APD, alat pelindung diri level 2. Tapi kalau kami masuk ke ruang isolasi, kami memakai APD level 3 yang peserta tahu yang disebut dengan baju astronot, memang menggunakannya sangat tidak nyaman, seperti itu. Dan pernah ada waktu di mana ketika bantuan itu mulai menipis, itu sangat terbatas, sehingga kondisi ruangan isolasi kami di Dok 2 itu adalah ruang saraf yang dialihfungsikan. Jadi ruang saraf, pasien saraf yang dirawat pindah ke gedung yang bagian depan, kemudian ruang itu direnovasi secara cepat untuk pasien isolasi COVID, karena waktu itu kasusnya meningkat cepat ketika Hamadi, terutama pasar ikan itu pasiennya membludak seperti itu. Jadi ruangannya itu di tengahnya itu ada selasar, ruang perawat, ruang ganti, dan di sebelah-sebelahnya adalah ruang isolasi untuk pasien. Jadi aturannya kalau kami sudah masuk di salah satu ruangan, kami harus mengganti seluruh APD, melepasnya secara prosedural
karena kondisi, karena sempat juga ada keterbatasan APD, akhirnya kami harus istilahnya mobile. Jadi keluar dari ruangan yang sebelah, kami harus disemprot semua seluruh tubuh, kemudian kami harus keluar lewat gang, baru masuk ke ruang sebelah. Itu kondisinya seperti itu. Nah, itu pekerjaan saya sehari-hari. Nah, saya masuk ke bagaimana saya terkena COVID. Halo, ya, sebentar Nah. Kak Ida, sabar. Oh, iya. mungkin testimoninya ditahan dulu. Oh, Oke. baik. Ya, mungkin untuk Kak Ida dan juga Pak Dr. Iya. Aron. Iya, tadi sama-sama sudah dipaparkan dan juga mengenai soal teknis bagaimana Kak Ida dalam melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari dengan menerapkan APD. Nah, ini masih berkaitan dengan COVID-19 ini hoax atau tidak ya? Hoax atau fakta? Hoax atau fakta, seperti itu. Nah, tadi sudah dipaparkan secara mendalam seperti itu, ya mungkin tidak secara mendalam sekali, tapi paling tidak sudah mengulas kembali dan mengingatkan kami kembali apa itu COVID-19. Nah, yang sekarang juga muncul di pemikiran kita masyarakat, khususnya di Kota Jayapura dan Sentani, langsung aja ini ya, saya sampaikan mewakili audiens yang ada bahwa sebenarnya COVID-19 ini, kita kan sekarang sudah melakukan rapid kayak gitu. Nah, banyak orang yang sudah tidak mau lagi untuk dilakukan rapid kayak gitu. Karena mereka berpikir bahwa hasilnya reaktif, bahkan mungkin hasilnya itu bisa dimanipulasi kayak gitu. Nah, Kak Ida selaku yang langsung menganalisa sampling, seperti itu, juga Dr. Aron. Nah, ini menanggapi hal ini seperti ini bagaimana kayak gitu. Nah, saya mewakili audiens langsung menyampaikan ini kepada narasumber di malam hari ini. Kira-kira bagaimana menanggapi hal ini? Oke, baik Kak Odi. Maaf, kami tidak melakukan analisa karena yang melakukan analisa adalah teman-teman di Litbang. Kami hanya bertugas sampling, kemudian input data, kemudian packing sampel, dan memastikan semuanya memenuhi syarat untuk kemudian diantar ke Litbang, seperti itu. Beberapa waktu karena Litbang cukup kewalahan, antrian pasien pernah sampai 1000-an, karena bukan hanya Kota Jayapura saja, waktu di awal-awal, sebelum beberapa kabupaten punya alat PCR sendiri, semuanya mengirimkan ke Jayapura, seperti itu. Jadi pernah sampai antrian pasien 1000-an, dan akhirnya hasil yang harus bisa didapatkan 2-3 hari, bisa sampai 6 hari, 7 hari, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang COVID, memang kan orang bilang itu kan nggak kelihatan, seperti itu. Seperti tadi sudah dijelaskan Dr. Aron, kebanyakan tanpa gejala, seperti itu, sehat walafiat. Tapi karena sebenarnya istilah ini tidak perlu dipakai, kecolongan seperti itu, karena awalnya tidak bergejala, kemudian setelah misalnya pasien itu harus dioperasi, atau misalnya dirawat di ruangan, tapi kemudian gejalanya semakin berat, dan kemudian dicurigai, akhirnya dilakukan pengambilan swab, dan diperiksa, ternyata COVID. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya, bukan kami saja, saya yakin, seluruh Fasiankes, terutama rumah sakit, itu membuat prosedur tetap untuk tindakan yang dilakukan ke pasien, pasien harus mau untuk di-rapid dan di swab kalau memang dengan gejala yang berat, seperti itu. Karena ada kasus, karena awalnya tidak dilakukan demikian, ternyata beberapa dokter spesialis, dokter umum yang memang berhadapan langsung dengan pasien di UGD, di ruang operasi, ternyata positif COVID. Nah, nanti setelah dirunut ke belakang, ternyata itu didapatkan dari pasien, entah pasien di rumah sakit, entah di... Jadi, bicara soal kegiatan tidak bergejala, kemudian tidak COVID, tidak juga. Karena memang untuk rapid itu namanya saja screening test, untuk tes cepat, untuk tapi tidak bisa dipakai untuk menegakkan diagnosa, seperti itu. PCR masih gold standar, walaupun memang hasil dari PCR itu memang dipengaruhi oleh banyak hal. Karena urutan pekerjaan
kami itu ada 3 tahap, yaitu pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Pre-analitik itu bagian kami yang sampling, kemudian kami mempersiapkan sampel layak atau tidak, dan kemudian jadi kalau misalnya kami juga dalam proses sampling kami tidak mendapatkan sampel yang bisa mewakili, maka itu akan berpengaruh ke hasil akhir, yaitu post-analitik seperti itu. Jadi mungkin ini dulu Kak Odi, nanti setelah itu bisa lewat testimoni atau nanti dengan Dr. Aaron. Terima kasih. Baik. Oke, sebelum saya serahkan ke audiens, ke forum Zoom di malam hari ini untuk para audiens atau para peserta webinar yang ingin bertanya, mungkin dari Dr. Aaron ada? Betul dikatakan oleh Kaida. Zaman lampau, April, Mei, Juni, Juli kita masih rapid. Agustus rapid itu, maaf, saya pribadi itu pekerjaan bodoh. Kalau saya diminta bantu untuk menolong orang yang mau perjalanan, saya nggak akan rapid aja. Kalau anak-anak muda yang mau tes polisi, mari kita tes HIV aja. Gitu. Sama tes HIV. Terus kalau orang-orang tua, saya lihat udah 30 tahun ke atas. Mari Bu, kita ini ya, tes tekanan darah juga, gula darah, kolesterol, sama apa? Ini ada suhu tetap ya. Kalau suhu kayak gini kita tetap. Sama ini untuk saturasi oksigen lah. Bukan ditembak kayak gini ya. Katanya orang tembak kayak gini nggak apa-apa. Kasihan, tapi enggak, ini bagus juga sih, nggak masalah. Nggak merusak. Terus kami biasanya oksigen jaringan pakai alat kayak gini ya. Kalau dia di atas, kalau orang COVID biasanya di bawah 90. Kalau kita ini normal-normal ini biasanya 98, 99 lah. Kayak ini kan, saya mungkin 98, mungkin teman-teman bisa lihat. Oke, jadi rapid itu untuk apa sih? Rapid hanya membantu orang-orang yang mau perjalanan aja atau mau tes polisi. Kalau untuk diagnosa tidak. Kalau kita mau cek bahwa COVID, kita bicara malam ini, COVID itu nyata atau hoax, fakta atau hoax. Kalau saya rapid Kaida sekarang, Kaida atau 1.700 orang yang lain, pasti rapidnya reaktif. Pasti. Apalagi kalau dia sembuhnya itu baru awal-awal, ada tanggal 7 Juni, masih kalau saya rapid sekarang, pasti dia reaktif. Itu yang membedakan antara orang yang pernah kena COVID sama orang yang tidak pernah kena COVID. Kalau kita rapid hari ini, pasti dia punya rapidnya masih reaktif. Reaktif itu kayak ada yang mereka bilang positif lah. Kalau kita bilang reaktif, kalau orang awal bilang positif. Kayak tes kehamilan ada 2 garis lah. Kalau di COVID, rapid itu bisa 2 garis, bisa 3 garis. Tapi itu bukan ini ya, itu bukan berarti kalau kita rapid, itu tadi kan perlu dijelaskan, itulah yang membedakan orang ini pernah kena COVID atau belum. Itu dari rapidnya sebenarnya. Jadi bukan rapid yang di awal untuk mendiagnosa COVID atau tidak, tapi mudah-mudahan tidak bingung. Tapi kalau kita mau bilang ini rapid hoax atau tidak, kita lihat dari antibodinya. Antibodinya masih tersimpan di dalam, macam Kaida ini, antibodinya masih ada di dalam dia. Kalau antibodinya masih tinggi, kalau di rumah sakit Angkatan Darat di Jakarta, Gatot Subroto, itu darahnya akan diambil plasmanya, digunakan untuk membantu mendonorkan kepada pasien COVID positif dengan gejala berat supaya menyembuhkan pasien itu. Itu di Gatot Subroto digunakan. Orang-orang yang habis sembuh-sembuh itu kan diketahuan di antibodinya, dipakai darahnya. Namanya plasma darah. Darahnya dipakai untuk menyembuhkan pasien-pasien positif COVID yang gejala berat. Tentu setelah dibersihkan tuh darahnya, dicek-cek ada hepatitis ke tidak, ada sifilis ke tidak, ada HIV ke tidak. Jadi itu, rapid memang sekarang tidak digunakan lagi untuk diagnostik. Yang diagnostik itu adalah pengambilan yang tadi kita masukkan seperti cotton bud di dalam hidung dan di dalam tenggorokan. Yang prosesnya tidak sampai 30 detik. Begitu, Kak Noldi dan teman-teman. Oke, sekalian, tanya jawab di sini. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin ingin langsung bertanya, mungkin masih belum menjawab
ada dalam pemikirannya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silakan langsung disampaikan aja apa yang mungkin masih menjadi pertanyaan yang di dalam pikiran, benaknya. Silakan disampaikan aja ke dua narasumber kita di malam hari ini dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Aaron dan juga Saudari Ida. Baik, saya buka. Untuk kesempatan pertama ada, kalaupun Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin malu ya, untuk langsung menyampaikan secara langsung, silakan untuk chat di fasilitas chat kami untuk Zoom malam hari ini. Silakan, kalau langsung kasih jempolnya dan diaktifkan. Kan kelihatannya dari Ibu Nur Sali ada? Sudah ada di chat. Oke. Ibu Nur ada, Bu Sali Oke, sudah silakan. di chat. Saudara Albert bisa dibacakan? Bu Tri sudah menyampaikan pertanyaan. Sebelum ke Ibu Nur, mungkin kita baca dulu yang sudah masuk. Ada Ibu Tri Saili. Ya, Saudara Albert bisa bantu? Iya, terima kasih. Pertanyaannya, sebelum ada peraturan baru, ada pasien di swab sampai 5 kali. 5 kali lebih dan masih positif. Yang jadi pertanyaan dengan adanya peraturan baru, maka pasien tanpa gejala isolasi mandiri 10 hari, maka dinyatakan bebas COVID. Yang jadi pertanyaannya, jaminannya apa ya? Apakah karena kurang virusnya lemah dari dulu hingga peraturan ini keluar? Karena ada teman kerja saya yang positif COVID tanpa gejala, dan menurut dia sekarang dia sudah sembuh pasca isolasi mandiri 10 hari. Jujur saya nggak pernah bertemu dia karena tidak dilakukan swab yang kedua kali untuk memastikan. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari belakang. Mungkin dari Dr. Aaron atau mungkin, tapi saya berikan satu kali kesempatan pertanyaan lagi jawab sama dua pertanyaan tersebut oleh kedua narasumber. Ya. Terima kasih buat waktunya. Minta maaf videonya nggak saya nyalakan. Ini Pak, untuk Pak Dokter dan Kak Ida seperti itu ya yang ingin saya tanyakan. Tadi memang Pak Dokter sudah sampaikan orang yang nggak ada gejala. Nah, itu yang bisakah dilihat dengan secara kasat mata, Pak? Masalahnya kan gini. Kan tidak semua orang punya kesempatan untuk swab. Kan pasti berpikir, aduh bayar mahal, mana harus begini dan begitu. Bisa nggak gejala itu dilihat secara kasat mata seperti itu? Karena jujur ya, itu tadi untuk pergi ke rumah sakit ribet, harus bayar swab lagi dan sebagainya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saya kan sudah pernah ikut yang rapid test. Apakah itu maksudnya berlangsungnya sampai berapa lama? Waktu itu kan sudah negatif. Kemudian itu berlangsungnya sampai berapa lama harus rapid lagi, seperti itu. Karena kan tadi ya, rapid itu juga belum sesuatu yang bahwa kita itu sudah hari ini negatif, mungkin berikutnya kita akan positif dan sebagainya, seperti itu. Itu berapa lama kita harus tes lagi, Pak, seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Swab, Ibu? Rapid atau swab? Waktu itu saya rapid, Kak. Rapid ya, baik, okay. Ya. Seperti itu. Tapi kan tadi dibilang rapid sudah nggak ada ya. Kalau swab itu bayarnya berapa, Pak? Makasih. Oke, baik. Silakan Dr. Aaron dan juga Saudari Ida, Kak Ida, untuk menjawab pertanyaan yang ada. Baik, Kak Nodi. Jadi, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Tri Saili ya. Apa yang Ibu Tri alami itu dialami di kantor saya. Jadi saya punya rekan kerja ini, dia hampir 100 hari tinggal di rumah sakit. Salah satu rumah sakit di Kota Jayapura, karena seperti penjara.
Jadi ya jangankan dia, saya kalau disuruh tinggal di 3 hari di rumah sakit, tinggal keluar-keluar juga saya bisa gila ini. Karena dia tanpa gejala. Kalau tanpa gejala kan, kalau kita sakit benar-benar sakit dan lemah, tak berdaya, oke lah. Kita mau tinggal 100 hari di rumah sakit, apalagi kalau nggak sadar juga nggak masalah. Tapi kalau kita tanpa gejala, dia itu kenapa 70 hari dirawat di rumah sakit? Dia itu sudah bolak-balik 10 kali swabnya tetap positif terus. Jadi alat PCR itu, dia membaca bahkan dia bisa membaca sisa-sisa nukleatnya itu. Masih terbaca. Jadi bolak-balik tetap sampai dia sudah berhasil keluar 1 kali. Waktu itu peraturannya 2 kali swab berturut-turut, baru bisa keluar dari rumah sakit. Pas waktu itu ada kebijakan baru, peraturan baru sudah keluar tapi belum dilakukan, rumah sakitnya mengeluarkan dia. Pas swabnya sekali negatif, setelah dia pulang ke rumah 30 hari, swabnya masih positif, sampai kemarin dia negatif. Bukan Putri saja yang takut, teman-teman di kantor juga takut. Bilang, dokter, coba stafnya disuruh istirahat di rumah aja lah. Sudah, terpaksa saya bilang, kau tinggal saya di rumah. Sudah. Nanti kalau ada yang positif, nanti kau dituduh. Meskipun peraturan terbaru dibuat berdasarkan penemuan terbaru ya dari seluruh dunia. Bahwa di 8 hari kalau tanpa gejala, virus itu dia sudah tidak menularkan lagi. 8 hari ya. 8 hari. Tidak makanya kenapa kementerian bilang 10 hari. Kalau tanpa gejala 10 hari plus 3 hari setelah bebas gejala. Jadi jaminannya itu pedoman itu dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan yang sudah diteliti berdasarkan penelitian. Apakah kita masih tetap parno atau tidak, itu kembali ke kita sendiri. Kalau kita yakin dengan penelitian itu oke. Tapi kalau kita tidak yakin, memang nanti kita akan tidak bebas dari rasa parno itu. Tapi saya mau katakan kepada Putri, sebenarnya kita percaya saja bahwa apapun begini, parno atau tidak parno, lebih kita teguh pada protokol kesehatan saja. Kita tetap gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jaga imunitas. Karena bukan itu yang Ibu Tri lihat, itu Ibu punya teman. Tapi justru maaf, Ibu Tri punya teman yang lain yang tidak pernah diswab. Itu yang jangan-jangan dia penderita positif COVID yang tak bergejala, itu lebih bahaya. Kenapa Ibu Tri hanya takut kepada teman Ibu yang sudah 10 hari isolasi mandiri? Kenapa tidak takut dengan teman-teman lain yang, maaf kalau dia diswab, jangan-jangan dia positif cuma karena tidak bergejala, karena gejalanya seperti kita. Mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian untuk Bu Nur, kapan harus rapid test lagi? Bu Nur, kalau mau rapid test lagi, kalau mau berangkat. Karena selama ini mau berangkat itu rapid test masih diberlakukan. Jadi sekali lagi Bu Nur, bahwa rapid test ini memang hanya untuk yang mau berangkat. Atau anak-anak muda yang mau tes STPDN, kalau mau kirim berkas harus rapid test, atau tes masuk polisi, mau pemberkasan harus rapid test, atau beberapa tempat di rumah sakit, kalau mau operasi, atau ya kemarin ada yang mau melahirkan, harus rapid test. Kalau Ibu Tri tidak ada urusan dengan yang seperti saya sebutkan tadi, Ibu Tri tidak usah tidak usah di rapid test. Tapi kalau mau langsung diswab. Tapi bagaimana caranya supaya Bu Nur bisa diswab? Bu Nur bisa diswab kalau orang satu rumah dengan Bu Nur itu positif COVID. Baru Bu Nur bisa dikasih surat pengantar untuk swab. Kalau di Jakarta swab bayarnya 2,4 juta, tapi kalau di Jayapura gratis. Begitu Bu Nur mungkin bisa membantu. Jadi Bu Nur ini tidak akan melakukan rapid lagi, tetapi akan melakukan swab jika Ibu Nur masuk di dalam golongan kontak erat. Apakah yang dimaksud dengan golongan kontak erat? Apabila dia satu rumah, ada yang positif COVID, satu ruangan, ada yang positif COVID. Atau ada siapapun yang pernah kontak dalam jarak 1 meter tanpa menggunakan masker, dan dia positif COVID. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Kak Lodi. Oke, terima kasih. Baik, Kak Odi, saya boleh menambahkan?
Baik, apa yang silakan. Dr. Aaron jelaskan. Untuk pertanyaannya Ibu Tri, benar yang dikatakan Dr. Aaron, karena PCR itu membaca materi genetik dari virus. Jadi terbacanya adekuat, artinya dia memang mewakili keadaan pasiennya kalau itu prosesnya benar seperti yang tadi saya katakan dari preanalitik. Tapi kalau misalnya kondisi pasien, karena waktu masih di Sahid, itu pasien yang disaksikan hari lalu, nah itu salah seorang mahasiswa saya yang sampling karena itu mandiri di rumah. Setelah beberapa waktu kemudian swab evaluasi. Swab evaluasi artinya itu swab yang dilakukan setelah terapi. Jadi diberikan untuk minum obat dan vitamin selama 5 hari, kemudian swab evaluasi pertama. Jadi harus 2 kali konfirmasi swab negatif baru dinyatakan negatif. Nah, ketika swab evaluasi ternyata ada beberapa anggota keluarga termasuk adik iparnya yang mahasiswa ini yang bergejala, tidak bergejala, ada yang bergejala dan tidak bergejala, dan ternyata isolasi mandiri salah satu kekurangannya apabila tidak menjalankan protokol dengan benar, satu rumah bisa yang harusnya tidak kena jadi kena. Jadi saya pikir berpengaruh juga dari psikis, karena dari adik mahasiswa itu dia hampir berapa bulan ya dia di Sahid. Dan dia padahal tiap hari itu ada pelayanan tiap hari dan tiap minggu sore itu ada pelayanan telekonferensi dari hamba Tuhan yang memang ditentukan untuk melayani pasien. Kami yang dari RSUD Jayapura dan keluarganya itu ada dan selalu dikuatkan. Saya yakin juga Ibu Deli seperti kesaksiannya itu sudah menguatkan mahasiswa itu. Tapi psikisnya sendiri membuat sehingga prosesnya jadi lama. Saya yakin peserta webinar malam ini sudah berkali-kali mendengar kesaksian dari penderita COVID bahwa mereka yang benar-benar menghidupi firman yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu akan mengalami karena obat dan vitamin saja tidak cukup, seperti itu. Nah, kan isolasi yang ditetapkan adalah 14 hari. Waktu sebelum berubah ke 10 hari. 14 hari itu sudah include dengan terapi 5 hari pertama, kemudian swab evaluasi pertama dan kedua. Malah ada yang 9 hari udah keluar. Saya keluar di hari ke-13. Jadi nggak sampai 14 hari. Dan ada yang bisa sampai 2-3 bulan, seperti itu. Karena saya sendiri lihat di ruang isolasi di Dok 2 dan juga di Sahid, karena kondisi psikis seseorang itu cukup menentukan. Nah, satu lagi, seperti yang Dr. Aaron sampaikan, memang saat ini sudah ada peraturan baru, karantina adalah 10 hari. Dan tidak lagi dilakukan swab, dianggap kalau tidak bergejala dianggap sudah sembuh, sudah negatif. Tapi beberapa pasien kami di Dok 2 belum dilakukan karena ada satu orang teman perawat yang isolasi mandiri di rumah dan sampai 9 kali swab evaluasi masih positif, seperti itu. Nah, ada banyak faktor ya, saya pikir selain psikis, kondisi rumahnya bagaimana, apakah dia memang disiplin karantina di rumah atau ada sempat keluar juga kontak dengan orang atau bagaimana. Jadi saya pikir itu untuk Ibu Tri. Dan kalau Ibu Nur tentang apakah kita bisa menilai secara kasat mata seseorang itu walaupun tidak bergejala dia COVID. Saya ada dengar COVID itu penyakit 1000 wajah. Jadi dari teori ada yang tidak sesuai dengan teori seperti itu. Misalnya seperti yang tadi Dr. Aaron sampaikan, kalau seorang penderita COVID jelas-jelas pasti rapidnya positif. Saya sampai dengan saya selesai isolasi, rapid saya tetap negatif. Nah, kecuali mungkin dilakukan pemeriksaan titer antibodi seperti yang tadi disampaikan dan pemeriksaannya belum ada di sini dan cukup mahal, pasti jelas ada
antibodi di dalam tubuhnya setiap kita, karena antibodi itu berguna untuk melawan virus itu, sehingga kita bisa sembuh seperti itu. Nah, tapi dengan pemeriksaan rapid yang terbatas, karena saya tidak tahu apa sensitivitas atau spesifisitasnya nggak mencukupi untuk bisa membaca titer antibodi yang saya punya, sehingga akhirnya hasilnya tetap negatif. Tapi kalau dengan pemeriksaan yang Dr. Aaron sampaikan, itu dengan alat yang lebih canggih, itu dengan metode kuantitatif itu bisa dibaca sekecil apapun, serendah apapun titer antibodi yang ada di tubuh seorang pasien. Seperti itu. Nah, jadi tidak bisa kita nilai dengan kasat mata orang ini, biarpun dia sehat, dia tidak COVID. Nggak bisa seperti itu. Yang tetap dilakukan adalah, seperti yang tadi Dr. Aaron sampaikan, disiplin untuk protokol kesehatan. Itu saja, mudah-mudahan membantu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Kak Ida untuk beberapa pertanyaan tadi, secara khusus yang ditanyakan oleh Ibu Tri. Baik, saya buka kesempatan lagi untuk 2 pertanyaan. Iya, silakan. Dari Bapak Pendeta Sumiran Gembala. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan begini, ini kan ada peraturan pemerintah. Tapi saya sudah mengikuti rapat-rapat di pemerintah, justru tidak ada protokol kesehatan. Ya, duduknya rapat-rapat, yang seharusnya cuma dibatasi 1 jam atau 2 jam paling lama bisa 3 jam, 4 jam. Ya, baik itu di kantor, baik itu di gubernur, baik wali kota, baik di DPR, hampir semuanya sama. Bahkan yang terakhir itu saya ngikuti di Gedung Negara, ucapan syukurnya Pak Gubernur itu ada banyak sekali orang dan ya memang ada cuci tangan, tapi yang tidak pakai masker hampir semuanya, yang terakhir-terakhir apalagi. Kemudian di beberapa tempat yang saya melayani orang meninggal juga begitu ribuan orang dan orang juga tidak. Justru ketika saya menyampaikan saya tidak mau salaman, tidak mau dekat-dekat, mereka bilang saya ini kurang iman lah, pendeta yang tidak percaya Yesus lah, dan segala macam. Saya juga tertekan dengan pikiran-pikiran itu ya. Kemudian bilang, lihat orang gila aja tidak pernah ada yang kena itu. Orang-orang kita ini tidak ada yang kena, dia bilang. Lalu apakah yang kena ini orang-orang khusus, yang kemudian tidak kena semua orang yang sembarang-sembarang itu juga tidak kena? Saya tidak tahu jawabannya bagaimana. Karena orang juga banyak bertanya kepada saya ini sudah melakukan 2 kali pertemuan sama Mbak Tuhan, kemarin di Danau, hari Sabtu yang lalu saya di Rom, ini minggu depan ini saya di Sarmi Timur dan di Awal, kemudian di Rime, dan kemudian saya harus memberikan juga jawaban, Pak Dokter. saya ini sudah dibully banyak pendeta akhirnya. Saya tidak mau salaman, dan kalau salaman langsung saya semprot, saya cuci tangan begitu. Nah, itu kan tidak nyaman. Beberapa jemaat juga mau salaman, saya tolak. Nah, ada lagi yang saya lihat orang sudah aktif ke tempat wisata, ketemu banyak orang, kerja, tapi tidak mau ke gereja. Ke gereja ini justru sebenarnya protokolnya sangat lengkap menurut saya. Saya tidak lihat di kantor-kantor yang saya kunjungi tadi, rapat-rapat itu nggak ada protokol-protokolan. Kita ini sangat melakukan protokol. Nah, ini yang saya tanyakan, gimana ini kok tidak ada contoh, tidak ada segala macam ini, dan terus kita bersikap gimana? Yang dibilang hoax itu justru saya, Pak Pendeta, yang hoax. Ya. Itu COVID percaya COVID itu hoax. Ya. Memang kenyataannya tadi kan presentasinya ada, Kak-Ida sempat kena, tapi semua orang yang saya temui ini bilang hoax itu. Nggak ada barang. Terima kasih. Baik, sebelum ditanggapi oleh Dr. Aaron dan Kak-Ida, saya buka kesempatan pertanyaan ya 1-2 lagi ya dari Pak John Blasia sama Saudari Foni. Silakan. Oke. Terima kasih
untuk kesempatannya. Dari webinar ini, saya bisa simpulkan bahwa COVID-19 ini merupakan fakta dan bukan hoax. Jadi fakta ya, bukan hoax. Nah, pertanyaan saya sekarang, mengapa ada artinya seperti ini, atas dasar apa sih sebenarnya, apa yang mendasari orang-orang sampai kemudian mengklaim bahwa ini merupakan hoax? Alasan-alasan mereka apa? Apa yang mendasari itu sebenarnya? Kemudian, kemudian kami sadar bahwa diperlukan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengerti dan kemudian untuk menghindari situasi ini. Apa yang artinya bahwa apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai jemaat, apa yang harus dilakukan dalam hal ini gereja, kemudian apa juga yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat yang mengklaim bahwa ini merupakan hoax. Seperti itu. Padahal sementara kami ketahui bahwa ini artinya melihat jumlah kasus positif, kemudian orang yang sembuh, kemudian jumlah kematian dan sebagainya, ini kami bisa bilang bahwa ini merupakan fakta seperti itu. Jadi upaya-upaya yang harus yang bisa kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat sebagai individu, kemudian bagaimana gereja bertindak sebaiknya, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini untuk meminimalisir hal ini, dan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mengerti bahwa ini bukan hoax, tapi ini fakta. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, baik. Satu lagi, silakan Saudari Foni. Iya, terima kasih Pak Dr. Aaron dan Kak Ida. Satu pertanyaan buat Kak Ida. Apa pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan dan juga pengambilan sampel dari pasien? Terus untuk Pak Dokter, tadi dikatakan kalau ada negatif dari penggunaan AC, tapi ada juga tanggapan dari beberapa para medis di sini yang mengatakan bahwa ternyata dengan menggunakan AC bisa memperlancar sirkulasi dari udara dan juga dilusi konsentrasi dari virus itu. Jadi menurut Pak Dokter, seharusnya menggunakan AC atau tidak seharusnya menggunakan AC? Oke, baik. Terima kasih. Ya, langsung silakan Dr. Aaron dan juga Kak Ida. Baik, Pak Nodi. Untuk Pak Gembala, terima kasih Pak Gembala sudah sedikit menyampaikan beberapa fakta. Kalau dalam konsep Papua, orang Papua itu kalau dia dibilang sakit itu, dia harus sampai dia bilang sakit jangan sampai tergeletak. Batuk pilek itu di Papua itu nggak dibilang sakit. Apalagi ini COVID tanpa gejala. Waduh, ini kan satu-satunya penyakit di dunia ini menurut saya. Yang aneh dibilang itu, sakit kok, saya kan kadang-kadang berpikir sakit kok tanpa gejala ya. Ini yang gejala batuk pilek saja orang Papua bilang ini bukan penyakit, apalagi ini ada sakit tanpa gejala, pasti dia bilang kita tipu. Makanya memang ada hamba Tuhan yang reaktif pun dia bilang, saya tidak akan pergi swab karena dengan iman saya, ya saya pasti Tuhan jaga saya sembuh. Ya sudah, saya bilang Pak, kalau memang Pak tidak mau ya apa boleh buat. Saya ada punya teman pendeta dari denominasi lain bilang begitu. Lalu apa yang Pak Pendeta sampaikan, saya pikir apa yang Pak Pendeta sudah lakukan, Pak Gembala sudah lakukan itu baik. Bahwa di gereja ini kita memang harus tetap ke gereja, karena gereja itu memang benar-benar protokol kesehatan diterapkan. Betul Pak Gembala bilang itu. Makanya memang di gereja POP ini kalau dilihat mungkin tidak ada yang kena COVID ini kalau dia swab ini. Duduknya jarak-jarak, masuk harus cuci tangan dulu, harus disukur suhu dulu, semua pakai masker ya. Lalu bagaimana dengan Pak Pendeta? Boleh salaman? Saya pikir Pak Pendeta salaman aja gak apa-apa.
Nanti kalau jemaat keluar, Pak Pendeta salaman, habis salaman, semua sudah yakin, semua salaman, tidak ada yang salaman lagi, Pak Pendeta cuci tangan semua, 30 detik, sudah baru Pak Pendeta mulai menyentuh muka kah, makan kah. Saya pikir nggak apa-apa. Saya juga awal-awalnya takut, tapi saya kemudian berani untuk pegang, waktu saya ke Biak, saya berani untuk pegang tangan, salaman. Habis itu ya tetap protokol kesehatan, cuci tangan. Karena bukan masalah salaman aja sih Pak Pendeta, pegang uang juga. Uang itu yang parah itu, apalagi kita pegang uang, karena semua orang pegang uang itu ya. Uang itu pusat sumber penyakit juga, jadi memang selain salaman, kalau kita habis pegang uang ya kita harus cuci tangan pakai sabun di air bersih yang mengalir. Saya pikir itu faktanya memang, tapi saya tidak mau berkata-kata. Saya takut kalau saya katakan nanti terjadi sesuatu. Tapi saya maksud saya sebenarnya COVID-19 ini mengajarkan kebaikan sebenarnya bagi saya pribadi. Kalau orang cuci tangan, orang pakai masker itu sebenarnya bukan masalah COVID-nya. Tapi ada penyakit yang lebih berat dari COVID. Ada difteri, memang difteri bisa imunisasi, tapi kalau imunisasi juga kan kita dari kecil imunisasi. Kalau ada orang kena difteri, kita pakai masker, kita pasti tidak bisa terkena. Atau kusta juga bisa lewat pernafasan, TBC. TBC juga bisa lewat pernafasan, atau TBC kebal obat, atau kemudian ISPA atau pneumonia. Kalau kita bersin saja di ruang ber-AC, coba kita bersin di ruang ber-AC, tertutup, saya yakin bisa kita keluar pasti mungkin ada 1-2 yang pasti bersin, meskipun yang lain belum tentu akan bersin lagi atau kena tertular virus. Kemudian kalau kita cuci tangan pakai sabun, ini COVID mengajarkan kebaikan. Kalau saja orang ikut protokol kesehatan, tidak ada lagi penyakit itu. Orang, anak-anak balita meninggal karena diare, karena kolera, karena disentri, tipoid, cacingan, cacing pita babi, ujung-ujungnya pedek atau stunting itu berkurang. ISPA pneumonia juga bisa hilang gara-gara kita cuci tangan pakai sabun di air bersih yang mengalir. COVID-19 juga mengajarkan kebaikan. Bagaimana orang menjaga imunitas tubuh. Orang olahraga teratur atau gerak fisik teratur, orang istirahat cukup, tidak bekerja pagi, siang, sore, malam. Kemudian orang bisa, kalau dari sisi kerohanian, kalau katanya kalau baca Alkitab dengan suara keras, pasti akan menguatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga kita bisa minuman-minuman tradisional, bawang putih atau minuman tradisional lainnya. Kemudian apalagi ya, minyak kayu putih dan deteksi dini. Ya gimana ya, kalau kita mau pikir-pikir, kalau kita jaga imunitas dengan olahraga, dengan tadi ada firman dan ada yang lain-lain, hati yang gembira, istirahat cukup, jemur di matahari pagi, kalau kita kemudian rajin deteksi dini, ada diabetes nggak, ada hipertensi, itu sebenarnya banyak menolong sekali, akan banyak menghabiskan membuat masyarakat di Papua menjadi lebih sehat. Asal konsepnya itu kita rubah. Tapi kan selama ini memang kita hidup di daerah yang konsepnya harus sakit sampai tergeletak baru itu udah bilang sakit. Dan ujung-ujungnya nanti itu yang menyebabkan bahwa banyak kita nggak sampai 70 tahun sebenarnya. Nggak sampai 70 tahun gara-gara itu. Nah, saya kembalikan ke Pak Pendeta, memang kita hidup dalam kondisi begini, tapi Pak Pendeta, Pak Gembala, tetaplah untuk protokol kesehatan tetap dilakukan karena itu tadi, itu akan menolong kita terhadap banyak hal ya. Ini kita belum masuk sekolah ya. Ini kalau kita masuk sekolah nanti repot. Apalagi maaf ini kalau kita masuk anak-anak muda ini, anak-anak muda ini kan imunitasnya bagus-bagus ini, anak-anak SMA, anak-anak SMP, oke lah. Saya takut anak-anak ini kena COVID ya. Dia datang, dia salaman dengan gurunya. Gurunya ada diabetes, gurunya ada hipertensi, habislah gurunya nanti. Anak-anaknya selamat, gurunya tidak selamat. Nah, anak-anak ini kemudian dia tidak menggunakan protokol kesehatan setelah sekolah lancar ya. Kemudian dia masuk lagi ke orang tuanya ada diabetes, orang tuanya ada hipertensi, habislah orang tuanya. Atau bukan orang tuanya, mungkin kakeknya, mungkin neneknya. Yang kebetulan ada penyakit-penyakit yang tadi lebih dari 60 tahun, atau ada yang ibu hamil, atau yang
ada diabetes, hipertensi, itu yang justru membahayakan. Kalau anak-anak muda sih mereka kena COVID asal mereka happy-happy aja, mereka jadi orang-orang yang tidak bergejala. Gitu. Itu yang protokol kesehatan yang dicontohkan di gereja, itu kita salut sekali, sangat salut. Dan memang apa yang Pak Gembala katakan benar, bahwa mungkin di tempat lain kita agak susah. Tapi saya pribadi, saya memang orang yang sangat dekat dengan penderita COVID, tapi saya tidak berani kalau tidak pakai masker. Saya pasti akan pakai masker dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan segala macam cara supaya saya tetap sehat. Saya takut begini, maksud saya begini. Kalau kita punya rumah, kita buka pintu, maka jangankan pencuri, kucing pun masuk dan membawa makanan. Kalau begitu, kalau kita tidak pakai masker, maka ikhlaskanlah kita kalau suatu ketika kita akan kena COVID. Oke, sekarang virusnya masih bagus. Mungkin masih virusnya tidak terlalu ganas ya, minta maaf. Juga karena pendeta-pendeta di kota Jayapura ini berdoanya bagus-bagus ya. Oh, minta Tuhan tolong sehingga Papua ini atau kota Jayapura ini aman sedikit yang mati. Tapi kalau kita menabur protokol kesehatan yang tidak benar, mestinya kita harus ikhlas kalau kita akan menuai bencana kesehatan ya. Mungkin bukan COVID saja, mungkin yang lainnya. Kalau saya pikir seperti itu. Kemudian terima kasih Pak John Bless. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya. Ya, kami berharap teman-teman Puskesmas sama Dinas Kesehatan Kota yang memberikan promosi-promosi dan preventif, tapi promosi-promosi mungkin sudah bisa dilihat di media-media sosial, mungkin kita bisa gampang dapat di media sosial, tapi memang yang saya harap beberapa teman-teman di Dinas Kesehatan Kota atau Puskesmas lakukan yang seperti kami contohkan kepada mereka itu, kalau kami melakukan rapid test untuk menolong, rapid test gratis untuk menolong saudara-saudara kami yang mau berangkat atau mau tes polisi, kami bilang memberikan contoh bahwa kami tidak hanya pikir COVID, kami periksa HIV juga. Karena HIV daya tahan tubuh turun, kalau dia kena COVID nanti bisa parah kan, apalagi kalau HIV-nya sudah berat. Kemudian yang kami lakukan pemeriksaan diabetes, gula darah, kolesterol darah, kemudian tekanan darah, karena penyebab kematian yang paling banyak itu adalah seperti itu. Kemudian sebenarnya itu harus dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota karena mereka yang mempunyai masyarakat. Tetapi kami pikir bahwa kalau kami hanya bicara-bicara saja agak susah, jadi kami harus memberikan contoh itu. Contoh supaya mereka berani, teman-teman Puskesmas berani dan mereka ikut dan mau melakukan itu. Karena bagaimanapun juga di kalangan kesehatan sendiri, itu kalau tidak pakai APD lengkap baru melayani itu juga mereka agak gugup. Jadi kami ini kan biasanya kami melayani pakai baju kayak begini. Jadi lebih baik kami tidak pakai baju astronot, tapi kami pakai masker, cuci tangan, jaga imunitas, olahraga itu jauh lebih baik daripada kami pakai baju hazmat. Kalau saya sih, lagian kan saya tidak di ruang isolasi, saya kan cuma di luaran saja. Kalau di ruang isolasi oke lah. Itu mungkin yang kami lakukan. Mungkin kami akan ke Uncen juga, kami kerjasama dengan dekan-dekan yang untuk sekalian sosialisasi untuk lebih baik masyarakat ini imunitasnya dikuatkan. Salah satu protokol kesehatan yang dilupakan kan selain pakai masker, jaga jarak, cuci tangan kan harusnya jaga imunitas ya. Jaga imunitas ini yang bagaimana mungkin kita bisa sehat kalau kita tidak pernah menjaga bait Allah kita ini dengan bijaksana gitu. Maksud saya, oke, kalau ini adalah bait Allah, tubuh, mari kita jaga imunitas dong. Boleh olahraga, boleh jemur, boleh minum minuman tradisional, boleh baca kitab suci dengan suara keras, boleh olahraga. Memang olahraga itu nggak enak ya, tapi efeknya bagus sih sebenarnya gitu. Itu saja mungkin Pak John Bless. Terus sama yang adik yang tadi ya, AC. Ruang AC yang pakai HEPA filter itu bagus. Tapi ruang AC yang tidak pakai HEPA filter itu tidak bagus. Ya, saya tidak berani.
Ya kalau teman-teman di rumah sakit bilang di AC, ya mungkin itu yang banyak teman-teman di rumah sakit yang kena COVID. Ada yang 80 orang, ada yang 60 orang, kita tidak tahu apakah mungkin pengaruh ruang tertutup yang AC tanpa HEPA filter. Ada satu alat namanya HEPA filter yang berguna untuk menyaring udara itu. Jadi disedot apa udaranya keluar begitu. Jadi saya setuju AC, tapi AC dengan HEPA filter. Tapi kalau AC tanpa HEPA filter lebih baik. Kalau kami di kantor kami tidak AC saja, kami buka jendela. Karena lebih baik begitu, lebih baik panas-panas sedikit tapi aman, dan puji Tuhan kami sudah swab semua dan negatif semua. Ya mungkin gara-gara kami melakukan protokol kesehatan itu. Selain jaga jarak, pakai masker, terus ruangan kami juga pakai AC tapi kami buka jendela, buka pintu juga. Itu saja. Mungkin bisa Kak Ida tambahkan, silakan. Baik, terima kasih Dr. Aaron. Saya menambahkan untuk pertanyaannya Bapak Gembala. Seperti yang Dr. Aaron sampaikan, tindakan Bapak sudah benar menjaga protokol, walaupun mungkin kelihatannya aneh dan dianggap justru Bapak Gembala yang hoax karena kebanyakan tidak memakai protokol, sedangkan Bapak Gembala tetap taat. Nah, saya pikir saya pernah mengalami seperti yang Bapak sampaikan. Satu sisi kami sebagai petugas medis cukup berjuang dengan pasien, kemudian kalau di jalan sekarang sih saya lihat malah lebih parah ya. Kemarin saya sempat pakai motor ke Tanah Hitam, ada keperluan, kebanyakan orang di jalan tidak pakai masker. Awal-awal ketika saya sebelum sekarang ya, saya sempat sebenarnya kesel sih karena sisi lain kita berjuang, tapi di lain pihak orang tidak disiplin dan waktu mereka tidak bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri itu merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Tapi akhirnya saya sampai di titik bahwa saya harus berdamai dengan situasi. Maksudnya saya tidak bisa merubah orang lain, saya tidak bisa merubah situasi. Kalau saya jengkel, gunanya apa? Seperti itu. Banyak pikiran dan itu tidak bagus buat imun seperti itu. Jadi bantuan saya sebagai medis, tapi di sisi lain masyarakat tidak patuh seperti itu. Nah, ketika saya bisa berdamai dengan diri sendiri dan dengan keadaan, bukan berarti saya setuju atau saya toleransi dengan orang yang tidak taat protokol, enggak. Tapi itu akan menolong saya secara psikis, secara emosi, tidak ada lagi kesal, paling tidak saya sudah melakukan hal yang baik, melakukan protokol dengan benar, dan kalau saya melakukan sesuatu yang baik itu tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia seperti itu. Saya pikir kita perlu berdamai dengan diri sendiri dan dengan situasi untuk hal-hal yang tidak bisa kita rubah seperti itu. Dan untuk pertanyaan Bapak yang mengatakan kenapa bisa terkena? Nah, ke diri saya sendiri saja ya, saya tidak mengambil contoh orang lain. Apakah saya tidak berdoa? Apakah saya tidak melakukan protokol? Apakah saya tidak memperkatakan firman, mendeklarasikan Mazmur 91, 121? Saya ada buat satu kesaksian dan saya ada kirim ke redaksi Warta. Saya juga berdoa, Tuhan, saya minta kalau boleh, itu bukan saya kurang iman ya, saya minta kalau boleh, maksudnya karena saya tidak mungkin tidak terpapar, saya cukup beresiko karena pekerjaan saya, jadi tidak mungkin saya tidak terpapar. Kalaupun saya terpapar, saya minta untuk tidak sakit, karena kami cukup kewalahan dengan 4 orang itu. 4 orang itu petugas sampling di RSUD, kemudian 2-nya positif, tinggal saya dengan teman saya sebelum saya akhirnya positif, kami bahkan kerja sampai 1:30 malam. Pulang sampai ke rumah udah jam 12, 1:30 malam, hanya untuk memastikan sampai tiba di Litbang untuk segera dikerjakan. Seperti itu. Jadi, kalaupun akhirnya saya positif, bukan karena saya tidak melakukan hal-hal tadi. Saya juga dengar testimoni dari Kapten Pilot Rico Setamavela, dari Pendeta Roni Daud, kalau nggak salah, itu juga pernah menderita COVID, bahkan sampai parah, sampai tidak bisa bicara karena lendir sudah menutup jalan nafas, seperti itu. Jadi,
Apakah mereka tidak berdoa? Saya pikir tidak. Tapi kembali ke firman, sehelai rambut di kepala kita saja jatuh itu tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Jadi saya akhirnya kembali waktu saya tahu saya positif, oh ya Tuhan, ada maksud Tuhan gitu. Walaupun saya sudah melakukan hal-hal tadi, protokol kesehatan, saya sudah, bukannya saya tidak minum vitamin, kami yang tim ini memang disuplai dengan vitamin seperti itu. Jadi saya pikir tidak kurang, tapi ketika saya positif, saya tahu atas izin Tuhan dan Tuhan punya maksud seperti itu. Dengan keadaan saya bisa menolong orang yang mengalami hal yang sama yang seperti saya alami. Itu untuk Bapak Gembala. Kemudian untuk yang John Blesia, kenapa sampai orang akhirnya mengatakan bahwa COVID ini hoax seperti itu? Yang pertama mungkin seperti yang Dr. Aron sampaikan, karena orang kebanyakan tidak bergejala. Dianggap sakit kalau sudah berat, seperti itu. Tapi yang berikut mungkin ya, ini bukan ranah saya, tapi saya pernah baca berita tentang ada rumah sakit yang ada oknum yang pasien bukan COVID dijadikan COVID seperti itu, karena memang ada dananya yang cukup besar. Nah, saya pikir peserta bisa baca banyak berita dan tahu. Jadi ada oknum-oknum yang memang menggunakan kesempatan ini. Dan saya juga pernah ada dengar satu teman dirawat di salah satu rumah sakit. Karena cukup lama, saya sempat bilang, kenapa nggak pindah saja ke Sahid? Karena kemungkinan di rumah sakit lebih lama positif karena stres. Karena kalau di rumah sakit isolasi ruangannya dikunci dari luar. Itu pengalaman saya di Dok 2 karena pengalaman pasien pertama kami, Pak Momon itu pernah buat video diviralkan, akhirnya terus kemudian bisa jalan-jalan keluar, akhirnya sejak saat itu setiap ruangan masing-masing pasien dikunci dari luar, 2 lapis. Seperti itu. Akhirnya ya pasien otomatis stres ya. Petugas hanya masuk ketika mengantarkan obat dan makanan. Jadi mereka stres. Nah, kalau di Sahid kami bisa keluar, bisa olahraga, bisa ambil barang yang dititipkan dari luar. Jadi itu tidak buat kami stres seperti itu. Jadi proses penyembuhan juga lebih cepat. Nah, jadi saya pikir itu orang menganggap hoax karena kondisi yang tidak bergejala, kemudian itu ada oknum yang maaf saya teruskan. Nah, karena teman saat ini dirawat di rumah sakit cukup lama, saya sempat tanya, kenapa nggak dipindahkan saja ke Sahid? Jawabannya seperti ini, prosesnya itu, birokrasinya cukup sulit, harus melapor ke Satgas ini, itu, dan yang berikut, kalau pasien pulang paksa, maksudnya sebelum perawatan, maka rumah sakit nggak bisa klaim untuk pembayaran. Nah, ini sekali lagi, minta maaf, bukan ranah saya, tapi kemungkinan hal-hal ini yang membuat akhirnya orang jadi mengatakan bahwa COVID itu hoax. Dan yang terakhir buat Foni, saya bisa minta pertanyaannya diulang sedikit lebih jelas? Iya, Kak. Jadi apa pertimbangan yang diambil untuk memilih sampel dari pasien? Seperti apa ini maksudnya? Jadi tadi Kakak mengatakan kalau pengambilan atau pemilihan sampel dari pasien itu dipilih oleh timnya Kakak untuk memilih sampelnya dari pasien. Nah, yang saya mau tanyakan apa pertimbangannya? Karena katanya tadi atau mungkin nggak tahu, mungkin mungkin salah dibicarakan atau didiskusikan, tapi yang saya dengar Kakak mengatakan kalau sampel dari pasien itu dipilih dari timnya Kakak. Jadi yang mau saya tanyakan apa pertimbangan yang diambil dalam pemilihan sampel dari pasiennya? Untuk sampling swab sendiri, sampel yang digunakan untuk PCR ini memang ada beberapa, tapi kami menggunakan usap dari nasofaring dan orofaring, saluran antara hidung dan tenggorokan dan mulut dan tenggorokan. Itu aja yang kami gunakan. Ada sampel lain yang berupa sputum atau dahak, tapi itu tidak kami gunakan. Kami gunakan 2 ini, itu berdasarkan prosedur tetap dari rumah sakit kami, tapi itu dilaksanakan di seluruh Papua kok, di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, karena memang virus ini menyerang saluran pernafasan, jadi virus itu akan banyak di saluran itu, seperti itu. Nah, sekarang sudah ada dikembangkan lagi metode yang baru, jadi
bisa dari air liur, dari air ludah seperti itu. Jadi nggak perlu diswab. Tapi kami belum melakukan itu. Tidak ada pertimbangan lain untuk memilih ini karena itu sudah prosedur dan kami tinggal melakukan seperti itu. Cuman ada pilihan. Misalnya pasien sudah dengan pasien misalnya dengan ventilator atau pasien tidak sadar, kan ini harus butuh pasien yang kooperatif. Karena waktu kita swab di orofaring, pasien harus kerjasama untuk membuka mulut dan mengeluarkan lidah seperti posisi mau muntah seperti itu. Jadi pangkal lidah ini nggak menutup tenggorokan. Jadi kami bisa usap searah jarum jam di tenggorokan tanpa mengenai lidah dan amandel. Itu persyaratannya. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak sadar, tidak bisa kooperatif, pakai ventilator, kami hanya ambil di nasofaring. Ambil nasofaring. Itu cukup mewakili. Tapi kalau bayi di bawah 1 tahun, itu nggak boleh, karena pasti akan iritasi. Jadi kami ambilnya di orofaring, di tenggorokan. Seperti itu. Itu saja perbedaannya. Tidak ada pemilihan khusus. Hanya mungkin perlakuannya, seperti itu. Perlakuan sampel saja, untuk memastikan sampelnya memenuhi syarat. Karena seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya proses pre-analitiknya tidak sesuai dengan prosedur, itu akan mempengaruhi hasil sampai ke post-analitik. Mungkin begitu. Mudah-mudahan membantu. Oke, baik ya. Terima kasih untuk ketiga penanya kita dan waktu kita terbatas. Kita punya durasi webinar malam hari ini adalah hingga pukul 8 malam. Sekarang sudah lebih dari pukul 8 malam. Baik. Apakah kita cukupkan sampai sini atau kita lanjut sampai setengah 9 malam? Deal? Bisa ya? Oke. Mungkin masih ada satu pertanyaan. Ya. Masih ada satu pertanyaan Ini yang pertanyaan semua. baik. Ini pertanyaan terakhir. Iya, mewakili semua. Ada pertanyaan Oke, di chat silakan. itu. Harus dijawab dulu di chat. Silakan pertanyaan terakhir yang sudah muncul di chat. Silakan Saudara Albert. Ya, kalau ada yang chat, mungkin saya rasa tadi sudah tidak mengikuti dengan baik karena sudah dijelaskan di awal. Sudah dijelaskan di awal tadi, mungkin mereka kurang mengikuti dengan baik. Tapi pertanyaan yang berikutnya, tanya dengan situasi seperti ini, orang-orang yang kepala batu dan semakin cuek, kira-kira situasi dengan virus COVID-19 ini akan berlanjut hingga berapa lama? Apakah sampai berapa tahun ke depan? Atau akan teratasi apabila vaksin obat corona sudah ada? Terus pertanyaan yang berikut, ya 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang berikut, dari teman-teman semua saya mewakili. Ini khususnya untuk Papua ya, karena yang selalu kita dengar di orang-orang di sekitar kita selalu mereka bicara begini, itu virus khusus untuk orang Jawa, ada orang kita orang Papua tidak akan kena begitu, karena Tom punya kekebalan tubuh nih. Sangat tinggal di bawah matahari yang sangat panas, jadi untuk bisa meyakinkan rakyat kami begitu. Ada kasus yang orang Papua ada begitu atau tidak, biar kami bisa meyakinkan masyarakat kami. Terima kasih. Iya, mungkin menindaklanjuti pertanyaan Albert bahwa persentase untuk yang Papua dengan yang non Papua, yang Papua mungkin sedikit ya, secara persentase sedikit. Sehingga dikatakan bahwa untuk penyakit COVID-19 ini kayaknya untuk Papua tidak kena, tetapi secara persentase dia kecil kayak gitu. Sehingga penyakit ini kayaknya lebih kena ke orang-orang yang non Papua. Baik, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin tadi yang untuk Ibu Lisbeth dari chat di sini mungkin sudah cukup dijelaskan sama Saudari Ida tadi ya mengenai soal COVID-19 ini yang digunakan sebagai lahan bisnis untuk dari pihak medis, pihak kesehatan yang menggunakannya sebagai lahan medis seperti itu. Nah mungkin yang menganggap semua pasien positif ini dimanipulasi oleh petugas kesehatan karena di mana COVID ini besar. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh sama Kak Ida ya secara langsung.
Mungkin untuk pertanyaan ini kita lewatkan dan 2 pertanyaan tadi dan pertanyaan terakhir dari Saudara Albert. Silakan. Dr. Aaron? Baik, Anudi, ya saya lanjut saja. Untuk yang apakah sampai berapa tahun ke depan, saya kira vaksin sebentar sudah ada. Kan Indonesia sudah mengimpor 50 juta vaksin, terutama yang divaksin itu petugas kesehatan, diabetes, hipertensi. Ya kalau kita nggak jaga protokol ya pasti COVID ini akan ada terus ya sampai nanti vaksin ada. Vaksin 50 juta tahun depan. Pemerintah Indonesia sudah kerjasama dengan berikut untuk Ibu Lisbeth. Bagaimanapun juga pasti ada oknum yang membisniskan itu ya. Yang kita sudah dengar dari itu ya. 50 juta kita dapat kalau jenazah ya. Tapi itu di luar Papua, kalau di dalam Papua saya pikir nggak ada. Di dalam Papua ini ada teman saya yang jaga di Diklat Kedokteran Dalam, ada relawan-relawan, sarjana kedokteran, teman-temannya si Albert ini. Mereka belum dapat, kasih udah kerja 3 bulan belum dapat itu honor ya. Padahal ada 3 orang kena COVID sama-sama, KSDM juga belum ada. Terus kalau kami di lapangan sih, kami antar jemput, rapid jenazah, orang memang kita juga nggak minta banyak. Karena kita pikir ngapain ngurus insentif yang dari Kementerian Kesehatan ribet. Tapi meskipun kami tidak minta bayar, tapi pembelian itu benar-benar nyata, lebih dari cukup